Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi panas dan perpindahannya. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian ini. Ya, bisa kalian lihat di sini ya, ada dua buah kompor yang sedang merebus air. Di sini ada panci A dan juga panci B. Nah, menurutmu panci manakah yang airnya akan mendidih terlebih dahulu? Apakah panci A ataukah panci B? Ya, jika kamu amati, maka panci yang akan airnya mendidih terlebih dahulu adalah panci B. Mengapa panci B yang lebih dahulu mendidih? Nah, bisa kalian lihat di sini ya, panci A memang lebih besar daripada panci B. Nah, namun panci A ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk mendidihkan air, karena panci A memiliki air yang lebih banyak, sedangkan panas yang diberikan dari kompor pada panci A dan panci B itu sama besarnya. Semakin besar energi panas yang digunakan untuk mendidihkan air di panci, maka suhu air di dalamnya akan semakin tinggi. Nah, sekarang kalian lihat juga di sini ada seorang ibu dan anaknya yang sedang memasak. Nah, ketika memasak sayur, lama-kelamaan airnya mendidih dan sayurnya menjadi matang. Tahukah kamu mengapa api pada kompor dapat memanaskan isi panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Bisa kalian lihat di sini, panas dari api berpindah ke panci. Nah, panci ini yang sudah panas, maka akan membuat airnya ikut panas. Jadi, panas dari pancinya berpindah ke air. Kemudian, air pun akan menjadi panas dan sayuran akan menjadi matang. Itulah yang menyebabkan sayuran yang ada di dalam panci ikut matang ketika sedang memasak sayur. Panas berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah, hingga kedua benda memiliki suhu yang sama. Lalu bagaimana ya cara perpindahan panas itu? Adakah di antara kalian yang tahu? Ya, cara perpindahan panas yang pertama adalah secara konduksi. Yang kedua adalah secara konveksi. Dan yang ketiga adalah secara radiasi. Apa itu konduksi? Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Benda padat di sini adalah logam. Kemudian, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Dan radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, di hadapan kalian ini gambar yang merupakan terdapat peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekarang dilihat di sini. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa konduksi. Di sini, gagang pada panci ini lama-kelamaan akan terasa panas. Nah, hal ini disebabkan perpindahan panas yang melalui zat perantara, yaitu melalui logam pada panci ini. Kemudian, peristiwa perpindahan panas berikutnya yang ada pada gambar ini adalah konveksi. Di sini, air tadinya belum panas. Kemudian bagian air yang dekat dengan dasar panci ini lama-kelamaan panas. Nah, air yang dekat bagian bawah panci ini kemudian akan membentuk gelembung-gelembung dan akan mengalir ke atas pada air yang masih dingin. Dan gelembung-gelembung ini akan terus berputar hingga keseluruhan air ini akan menjadi panas seluruhnya.
Peristiwa perpindahan panas berikutnya pada gambar ini adalah radiasi. Ketika kita berdiri di dekat kompor, maka kita akan merasakan hawa panas dari api pada kompor tersebut. Itulah yang disebut dengan peristiwa radiasi. Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas yang melalui zat perantara. Umumnya, peristiwa konduksi ini terjadi pada zat padat. Contohnya seperti pada logam. Berikut ini contoh peristiwa konduksi. Yang pertama adalah wajan yang terkena api. Kemudian, es batu yang meleleh saat dipegang tangan atau ditaruh di air biasa. Contoh peristiwa konduksi berikutnya, knalpot motor panas saat dinyalakan. Kemudian, tutup atau gagang panci akan terasa panas saat memasak. Dan juga contohnya adalah ketika menyetrika baju. Nah, peristiwa-peristiwa konduksi ini seluruhnya memerlukan zat perantara agar panasnya dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Sekarang perhatikan gambar ini. Ada air yang sedang direbus di dalam kettle. Air yang letaknya di dekat dengan api akan mendapatkan panas sehingga air menjadi lebih ringan. Nah, air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Kemudian begitu seterusnya mengalir seperti itu hingga seluruh air yang ada di dalam kettle ini menjadi panas dan mendidih. Perpindahan panas seperti pada contoh tadi disebut dengan konveksi. Nah, perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan panas secara konveksi itu terjadi pada zat cair dan juga gas. Berikut ini adalah contoh perpindahan panas secara konveksi. Yang pertama, contohnya ketika kita sedang merebus air. Air yang tadinya dingin, lama-kelamaan akan mendidih. Kemudian, ketika sedang memanaskan minyak di atas kompor. Berikutnya adalah peristiwa angin darat dan peristiwa angin laut. Pada peristiwa angin darat, ini terjadi pada malam hari. Angin darat terjadi karena adanya udara di darat pada malam hari cepat dingin daripada udara yang di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Nah, peristiwa angin darat ini umumnya digunakan nelayan untuk pergi melaut. Berikutnya adalah peristiwa angin laut. Peristiwa angin laut ini terjadi pada siang hari. Angin laut terjadi karena pada siang hari, daratan lebih cepat panas dibandingkan laut. Sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Peristiwa angin laut ini digunakan nelayan untuk kembali ke darat. Sekarang perhatikan gambar ini. Pernahkah kamu mengikuti kegiatan kemah pada pramuka? Sekarang lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ada sekelompok anak yang sedang menghangatkan diri ketika berkemah di depan api unggun. Berada di dekat api unggun dapat menghangatkan tubuh kita. Tahukah kamu mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ya, tubuh kita terasa hangat saat di dekat api unggun karena adanya perpindahan panas secara radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan panas tanpa zat perantara. Contohnya seperti menghangatkan tubuh kita di dekat api unggun atau ketika kita berdiri dekat dengan kompor yang sedang menyala. Berikut ini contoh peristiwa perpindahan panas secara radiasi. Yang pertama tadi adalah berada di dekat kompor yang menyala
akan membuat tubuh terasa hangat. Kemudian, berada di dekat api unggun juga akan terasa hangat. Dan panas matahari dapat terasa sampai ke bumi, padahal matahari letaknya begitu jauh dari bumi. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.